Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya bagian ke-10. Sekarang kita membahas sunanul wudu, sunah-sunah yang ada ketika wudu. Adapun sunah-sunah wudu itu ada banyak. Mu'alif akan menyebutkan sebagiannya saja. Yang pertama yaitu tasmiyah fi ibtidaihi, yaitu dimulai dengan membaca basmalah sebelum wudu. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah taala dengan sanad yang bagus dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari wudu, wudu itu air wudu. Kemudian mereka tidak menemukan air. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal ma'a ahadi minkuma, apakah salah satu dari kalian ada yang membawa air? Nah, kemudian ternyata ada yang membawa air tapi di bejana saja, satu bejana. Nah, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di bejana tersebut, kemudian bersabda, tawadhu bismillah, wudulah kalian dengan menyebut Allah, dengan bismillah, membaca basmalah. Kata Sayyidina Anas, faraitul ma yafuru min baini asabihi, saya melihat air memancar dari celah-celah jari-jari Rasulullah SAW, sampai mereka semua para sahabat wudu, dan mereka sekitar 70 orang. Jadi ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Karena nggak ada air, Rasulullah minta air sedikit di bejana, tangan beliau dimasukkan, kemudian mancarlah air dari jari-jari Rasulullah SAW. Di sini dalilnya sabda Rasulullah SAW, tawadhu bismillah. Yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan dulu 3 kali sebelum dimasukkan ke bejana. Kalau kita wudunya itu dengan cara memasukkan tangan dengan bejana ke bejana. Dalilnya riwayat Imam Bukhari Muslim rahimahullah taala dari Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau pernah ditanya tentang cara wudunya Rasulullah SAW. Kemudian beliau meminta untuk dibawakan bejana berisi air. Kemudian beliau Sayyidina Abdullah wudu dengan cara wudunya Rasulullah SAW. Beliau tuangkan bejana tersebut ke tangan beliau, kemudian beliau basuh 3 kali. Nah, setelah tangan tersebut dibasuh 3 kali, baru tangannya dimasukkan ke bejana. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi sebelum masuk tangan ke bejana, siram dulu, basuh 3 kali, baru itu dimasukkan ke bejana untuk mengambil air wudhu. Nah, ditakutkan karena ada kotoran. Yang ketiga adalah istimalus siwak, ya, memakai siwak. Dalilnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu. Nih, kata Rasulullah SAW, seandainya saya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka dengan siwak. Ya, aslinya mau diwajibkan ini, tapi takut Rasulullah SAW memberatkan umatnya, akhirnya tidak jadi diwajibkan. Tapi ini dalil, ini sunnah yang sangat dianjurkan, ini siwak. Yang keempat dan kelima adalah malmadhah, masukkan air ke mulut, istinsyak, masukkan air ke hidung. Nah, dengan tangan kanan. Kemudian istinsyar bil yadi yusra, kemudian mengeluarkan air tersebut dengan tangan kiri, itu sunnahnya. Ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Zaid yang tadi riwayatnya sudah disebutkan. Nah, beliau berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan 3 kali cipukan, ya. Jadi caranya 3 kali, 1 cipukan untuk berkumur dan
memasukkan air ke hidung, kemudian yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Jadi menggabungkan antara berkumur dan memasukkan air ke hidung di satu cipukan. Yang keenam adalah tahlilul lihyah al-qathah, sunnah untuk menyela-nyelai jenggot yang tebal. Kemarin sudah kita sama-sama tahu kalau jenggot tebal itu tidak wajib air sampai ke dalam. Yang wajib itu hanya di luarnya saja, bagian luarnya saja. Nah, tapi sunnah untuk disela-selai. Nah, riwayatnya dari Sayyidina Imam Abu Dawud rahimahullah dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kafan min ma'. Rasulullah SAW ketika wudu mengambil dengan telapak tangan beliau air, kemudian beliau masukkan ke bawah tulang rahang beliau di dagu, kemudian menyela-nyelai jenggotnya. Kata Rasulullah SAW, hakadha amaroni rabbi, beginilah Tuhanku memerintahkanku. Jadi disela-selai dari bawah. Yang ketujuh adalah mengusap semua kepala, itu sunnah. Nah, dari hadis Sayyidina Abdullah bin Zubair juga, famasaha ra'sahu biyadaihi, ya, beliau mengusap kepalanya dengan dua tangannya. Fa'aqbala bihimu adbaro, artinya dimulai dari depan dulu, depan kepala, kemudian ditarik ke belakang sampai ke leher bagian belakang, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Itu caranya. Yang kedelapan adalah menyela-nyelai antara jari-jari, baik itu jari tangan atau jari kaki dengan air. Kalau jari tangan dengan tashbik, ya, itu menyatukan tangan kanan dan kiri, jarinya dimasukkan, itu namanya tashbik. Adapun cara menyela-nyelai jari kaki itu dimulai dari jari kelingking dari kaki kiri. Maaf. Nyela-nyelainya dengan pakai jari tangan kiri dari jari kelingking tangan kiri. Nah, dimulai daripada kelingking kaki kanan, terus urut sampai terakhir kelingking kaki kiri, begitu. Nah, dalilnya dari Sayyidina Lakid bin Sabirah, qultu ya Rasulullah ahbirna al-wudu. Kata beliau, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudu. Kata Rasulullah SAW, asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa khalil baina asabi, sela-selailah jari-jari, kemudian baligh fil istinsyak, ya, kita masukkan air ke hidung itu disempurnakan. Illa antakuna shaiman, kecuali lagi puasa, maka biasa saja, jangan sampai ke dalam. Kemudian dari Sayyidina Mustawrid, beliau berkata, raitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa khawala al-asabi irislaihi bihin sorihi. Beliau melihat Rasulullah SAW menyelai jari kakinya dengan apa? Bihin sirihi, dengan jari kelingking tangan. Nah, ini dalil dari jari menyelainya dengan kelingking tangan kiri. Yang kesembilan adalah mengusap dua telinga, baik bagian luar atau dalamnya, dan sunnahnya bima injadid, dengan air yang baru. Artinya bukan bekas air dari kepala, ambil air lagi kemudian disela-selai. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sungguhnya Nabi SAW mengusap kepalanya dan telinganya, bagian luar dan dalam. Dalam riwayat Imam Nasa'i rahimahullah, beliau Rasulullah SAW mengusap kepala dan dua telinga, batinihima, bagian dalamnya dengan menggunakan jari telunjuk, bagian luar dengan ibu jari. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, saya melihat Rasulullah SAW wudu. Fa akhadha ma'an li udunaihi, ya, khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Ini dalil bahwasanya airnya yang dipakai itu tersendiri, bukan air bekas kepala. Kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, saya melihat Rasulullah SAW wudu, kemudian mengambil air untuk kedua telinganya, ya, bukan pakai air yang untuk tadi mengusap kepala beliau. Nah, itu.
Yang ke-10 adalah taslis, yaitu meniga-kalikan di semua fardu wudu dan sunah-sunahnya 3 kali, rukun-rukunnya fardunya 3 kali, sunah-sunahnya 3 kali. Karena riwayat Imam Muslim rahimahullah, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, ala urikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma tawadda'a salatah. Maukah saya perlihatkan kepada kalian cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Utsman. Kemudian beliau mempraktekannya, yaitu wudu 3 kali 3 kali. Yang ke-11 adalah takdimul yumna al-yusra, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Jadi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Jikalau kalian wudu, maka mulailah dengan anggota yang kanan. Nah, dan menunjukkan dari tayamum tadi juga hadis yang terdahulu di fardu wudu. Kemudian yang ke-12 sunnah adalah yaitu menggosok. Riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau rahimahullah taala dari Sayyidina Abdullah bin Zaid sama radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa jala'a la yaqulu hakadha yatluku. Rasulullah SAW wudu kemudian berkata begini loh caranya sambil beliau menggosok. Yang ke-13 adalah mualah, berkesinambungan. Artinya tidak diputus-putus wudunya. Ya. Mulai dari rukunnya sampai selesai itu langsung. Jangan sekarang umpamanya kepalanya dulu, kemudian berhenti lama baru tangannya. Itu namanya bukan, enggak mualah, enggak berkesinambungan. Ya. Ulama mengatakan disebut mualah itu bi khaisu silu al-udwasani qabla ayyasifal awal. Membasuh anggota yang kedua sebelum yang pertama kering. Itu masih dianggap mualah. Nah, mengikuti Rasulullah SAW. Yang ke-14 adalah italatul hurrah wa tahjil. Memperpanjang membasuh muka dan tangan dan kaki. Hurrah itu membasuh sebagian kepala bagian depan atau sisi-sisi daripada batasan kepala. Kemarin kita udah tahu kepala itu wajibnya atau batasan yang wajib dibasuh itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Lah, ghurrah itu mengusap sebagian daripada sisi-sisi batasan kepala tersebut. Lah, sunnah italatul hurrah itu berarti memperpanjang. Jadi sampai ke rambut kepala. Kalau samping sampai ke telinga dibasuh semuanya. Kemudian dagunya juga dibasuh sampai di bawah dagu. Nah, itu namanya italatul hurrah. Tahjil itu membasuh di atas siku kita. Kalau kaki di atas mata kaki kita. Jadi sunnah italatul hurrah tahjil. Hurrah itu melebihkan membasuh muka dari yang wajib. Nah, tahjil itu membasuh tangan sampai ke lengan atas, kemudian kaki sampai ke betis di atas mata kaki. Itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangan kakinya bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, karena itu bekas daripada wudu. Ya, fa man istata'a minkum ayyutul ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahaya tadi, maka kerjakan. Semakin lengan tangan semakin panjang dibasuh, maka semakin banyak cahayanya. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ke-15 adalah i'tidal bil ma' duna saraf wa taktir, yaitu sedang menggunakan air. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu ngirit. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudu hanya cukup air dengan 1 mud saja. Mud itu kalau di bejana yang kubus itu sekitar sampingnya itu, panjang sampingnya itu 10 cm lah begitu. Kira-kira.
Yang ke-16 adalah istiqbal kiblat inal wudu, menghadap kiblat ketika wudu diusahakan. Kemudian yang ke-17, jangan bicara ketika wudu. Nah, yang ke-18 adalah at-tasyahud indal intihai min wudu wa du'a, ya, membaca tasyahud dan setelah ketika selesai wudu dan doa. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab.